warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Duriyah Nurul Yai Hamzah dan Garwa Ibu Nyai Hajah Umi Hani binti Simbah Madhan, Yai Ibu Nyai dan saudara-saudara saya yang hadir pada malam hari ini, para santri senior, alumni Pondok Pesantren Manbaul A'la, Dewan Guru, alhamdulillah setelah kegiatan pagi di Makbaroh malam ini dilaksanakan haul bi khatmil Quran. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebentar saja. Garwa Nurul Yai Hamzah itu namanya Ibu Nyai Umi Hani, putra dari nomor 2 Simbah Yai Madhan, pendiri Ponpes dan perguruan Darut Taqwa Jagalan. Mbah Madhan ingkang makbaripun di belakang kampus 2 Yayasan Pendidikan Manbaul A'la Sanggrahan. Awor sak lokasi kali putri ini pun tersayang. Ibu Nyai Umi Hani itu nomor kalih mondok lama di Solo, Al-Mu'ayyad. Almarhumlah Ibu Nyai Umi Hani itu betul-betul disayang kiainya yang sekaligus abahnya. Disayang abahnya dan kiainya. Buktinya apa? Buktinya dijodohke gelem. Bukti dan ngempet segala perasaan demi untuk samikna waqtokna dengan abahnya itu digolekno jago, ditunjukkan oleh Allah, menambahkan ditemukan dengan sosok juga putra kiai
dari pesisir pinggir laut yang dulu masih kelihatan kurus karena mondoknya santri itu, mondoknya orang Moro Demak itu tirakatnya luar biasa. Fakta yang masih ada hari ini, masih hidup, ada teman beliau itu, masih ada. Itu juga putra Kiai, putrane Mbah Yai Matni Mustafa Moro Demak ditemukan. Akhirnya jadi nganten jodoh. Secara basariah meh padha. Urip ning donya iki gak ana sing penak. Ana rekasane. Nggih napa mboten? Gak usah bingung. Sing durung rabi, sing wis rabi, sing durung duwe anak ataupun sing wis duwe anak. Susahe kuwi secara basariah Kanjeng Nabi pun juga punya sifat basariah, di samping khususiyah, di samping jaduk, tapi juga ngempet perut Kanjeng Nabi disumpeli batu karena menahan lapar. Secara basariah urip ning dunya kuwi ora gampang. Biasano mikir dhuwur mendem jero. Karena rasa tanggung jawab seorang ulama yang melahirkan untuk melanjutkan dari pesan-pesan gurunya, jodohkan. Jadi zaman Yai tidak mengenal pacaran. Nah, ini yang luar biasa. Itu jelas yakin pendiri Manbaul A'la seorang yang alim. Nggih. Sing dadi santrine Ibu Nyai dan Loro Yai yakin berkah sampai malam ini muncul di hati kita masing-masing. Ning ati iki mengenang beliau-beliau, ning ati rasane nyes, nikmat. Ya. Ora usah takok sing saiki. Sing saiki itu ya memang variabelnya variatif. Namanya penerus putra-putra kiai itu tadi pagi disampaikan Kiai Solahuddin itu punyai yang berani tiap rong tahun pisan nglairke mana, rong tahun pisan nglairke, rong tahun pisan nglairke sampai ping pira? Luar biasa. Tanya ibu-ibu sekarang wis tekan 8 lho Kang Aziz. Baru 3. Tapi 2 tahun ya, baru 3. Ibu Nyai maksudnya ke Ibu Bupati ya. Bu Nyai Umi Hani usia dipendet dipanggil oleh Allah 48 sudah mewariskan putra 8 dalam usia 48, melahirkan sosok kader-kader yang karakternya memenuhi seluruhnya dari karakter abahnya dan ibunya. Putra 8 ki potongane kuwi ya sithik-sithik mirip, tapi dari 8 putra kuwi tidak jauh dari sumbernya yang melahirkan dengan tirakat yang sangat luar biasa. Jadi ana sing entuk gayane, ana sing entuk ilmune, ana sing entuk
gaya sugih ya, macam-macam. Ono sing entuk kerase, ono sing entuk aluse, gampang tersinggung, gampang dan sebagainya. Dari 8 putra itu macam-macam. Ini yang menurut saya pribadi, semua santri memahami kaidah ini. Kondisi seperti itu harus dengan ilmu tingkat tinggi, harus dengan betul-betul dengan rasa sing jero. Jadi jangan sampai perbedaan putra-putra kiai yang dilahirkan oleh seorang bunyai yang betul-betul kesayangan seorang kiai itu harus melihat secara utuh. Jangan sampai memetal bagian-bagian terkecil sifat-sifat yang keluar dari beliau. Jangan sampai. Ini sing tema spontan ini, mikiro dhuwur mendemo. Hati-hati dengan putra-putra nak sih yakin sih dadi santrine Ndoro Yai Hamzah. Semono pesen kowe. Nggih. Buang rasa yang itu tidak sepantasnya ada di dalam hati kita. Ini penting. Nyanyiane kan sifate murid ingkang bagus iku 5 diamal terus, kang dingin iku husnudone marang guru, tingkah lagune. Nah, lagune kan ono 5, sing siji wae lah. Husnudon itu karakter seorang murid santri yang insya Allah mendapatkan keberkahan ilmu yang cetok dengan jerone hati. Gitu. Insya Allah. Nah, dengan rasa sing nikmat, ilmu yang berkah, dengan selalu husnudon dengan gurunya dan duriyahnya, insya Allah berkah itu nampak. Tapi hati-hati, kalau sudah ada rasa yang tidak beres, segeralah untuk bukan tabayun, ngaji meneh. Ngaji sing iso ngolah rasa, sing iso nduduhno beninge ati, iso nyambungke meneh garis keberkahan ilmu dari kiainya. Pun sithik niku buam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Teroris ya, meke. Termasuk keramat ataupun sesuatu yang luar biasa ketika Ibu Nyai Umi Hani dipanggil oleh Allah sekaligus ada isyarah Ndoro Yai Hamzah membeli tanah sebelahnya yang luasnya sekian 3.200 meter persegi lebih, bangun koral semen gitu sak kuat-kuatke didongakno ya iso njogo amanah wong tuwane. Kuwi amanahe wong tuwane kong njogo kong ngreksa kong terus sampai titipan amanah dari Ndoro Yai Hamzah dan Ibu Nyai Umi Hani, di mana amanah tersebut jariyahnya terus nyambung terus. Muga-muga padang kubure nyawang santrine cek gelem nglirik ora noleh. Muga-muga dhewe sing rawuh dalu menika sih purun beliau-beliau di alam Raudhah min Riyadil Jannah, di taman bagian taman-taman dari surga. Beliau-beliau sudah di taman surga. Dan setiap hari Jumat sampai Sabtu subuh itu iso ngerti. Sing ziarahi beliau itu ngerti. Yo tekan aku.
Muga-muga untuk isyarah, untuk impen beliau jek gelem ngelirik awake dhewe. Nak melengos hati-hati. Nah, ya. Nah, jek gelem ngelirik menteleng insyaallah sih nyambung ilmune yaine karo muridé. Segitu ya. Tetap istiqomah. Gus-gus iki diwangi didungakno ya. Kuat njaga amanahe ndoro ya. Ya. Aja mancing-mancing perkara wae, Ya amanah. Yo ora duweke yai. Yo ora duweke putra-putra. Secara syariat atau hukum negara. Wong tanahe yai diwakofke kabeh. Ora iso didol Mas Wawan. Paham ya? Gak iso didol. Piye to? Tanahe wakaf. Lah nak putra-putrane iki do bubar. Yo wis jangan sampai ono rasa berarti beliau itu wis gak tekan. Justru aja tekan kuwi. Gus-gus harus kuat, yakin, madhep marep, bangun terus pondoke, bismillah, ilmu-ilmune dilanjutke, yakin modale. Mbah kuwi tanahe sing kuat, mbah kuwi dhuwur kali ya yai sih yakin dicor. Mulung glundung cek dicor neh. Saking semangate ndoro yai ngedekno pondok itu tiba nangi bangunane maksudnya ambruk itu sih wani neh. Nah. Nonton nggih. Masya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Bunyai Umi Hani, Bunyai Hajah Umi Hani, nggih yang melengkapi pondok pesantren Mbahul A'la ini dengan program Al-Quran. Mbahul A'la itu sing santri kawak mesti paham. Sing ngrekso program Al-Quran sapa? Awal Bunyai, betul? Yang sang suaminya dengan gagah berani, intelektualitas, ilmunya, alimnya, tampak berjuang untuk rahmatan lil alamin. Buktinya apa? Ndoro Yai tidak sekedar ngurusi pondok tok. Beliau terakhir ya juga masih Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten. Pinak gelem Jawa Tengah paling ya dadi. Tapi beliau milih istiqomah cedak-cedakan. Tapi pengen seumur hidupnya menjadi majelis ulama. Secara hukum ulama. Juga menjadi mustasar Nahdlatul Ulama cabang Grobogan. Juga menjadi guru-guru kelompok-kelompok yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa sang suami menampilkan sebuah sosok yang sangat berilmu, berkarakter dan intelektual. Itu Romo Yai. Nah, gus-gusnya di Wolu ya, kari kalong loro. Itu tidak bisa menerima koyok beliau utuh, gak ada. Yes. Ini namanya nyetak botol kan, kong podo karo sijine kan. Orang sing cuwil siji, sing krowak, biasa. Saya ini pinternya ngomel tok, apa mungkin demo tok, gak apa-apa. Yai seneng jihad. Bagian dari karakter Yai ada di ning anake iki lho ya. Mosok bentukku kaya wong beda kan ora ta, mirip sithik-sithik apa ndel ya. Ya ilmu sithik ra apa, penting kan alhamdulillah sarjana ya. Apa-apa. Tapi kan berkah anak ya. Berkah wong tua. Melahirkan 8 yang barep dhewe namanya Mas Kiai Haji Amirul Fatah. Tidak lama nggih dipundhut. Rasa mikir aneh-aneh. Dah pasrah karo pangeran. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Nggih. Baru 25 hari kemudian ingkang nomor 2 baru saja 40 hari kemarin. Nomor 3 ya ini yang bicaranya megang mic nomor 3. Ya. Yang mudah-mudahan kuat di kampus 2 dan cepat jadi
nggo MTS sono sing pindah rono ben kono rame. Dan alhamdulillah yang sudah jalan 1 tahun ini lebih, TPG-nya luar biasa, sudah 100-an. PAUD Qur'annya juga sudah jalan, alhamdulillah sudah dapat 15-an, termasuk putri kesayangan yang ragil, Kiai Ahmad L. Putrine anak wedoke iki sekolah PAUD Qur'an ning Sanggeran lho, luar biasa. Dan bahkan mengasih ultimatum, MI ini yo nang kono. Ngono Pak Indro, ngurusi MI. Instruksi malam ini. Ngono ya. Bismillah, yakin? Yakin. Habis nomor 3, nomor 4 itu nanti bagian bom. Gus Kiai Soleh. Bagian bom duit, tang teng, bom duit ya. Terus habis Kiai Soleh, terus adike Nengfa Rauh ya, ini suaminya ini, sak putrane go kuat istiqomah, cek lurus. Terus adine ning nikah. Garwane tadi yang mimpin khataman Quran. Adine sedang berjuang di Tangerang ya, di Tangerang. Di Dongano kono ya. Sama-sama bisa. Tetap bisa memperjuangkan ilmunya, pemberian abahnya. Yang terakhir andalan Kalbi Parma ya. Gus L memang dari awal sudah disiapke. Putra awal-awal ini kan perang kabeh pun kondisi ini. Terus kudu ono sing timbu khusus timbu mateng masalah kitab. Ben kiai ini tenan. Ben dadi kiai tenan. Mi 8 kalong loro cek. Zaman mau 8 kan wakeh. Kalong loro kuwi kalonge hawane ya. Akeh rasane sepi. Putra 8 ketoke wakeh, kalong loro hawane sepi. Karena ada bagian dari Ndoro Yai ada yang berkurang. Ono sing kalong. Al-Fatihah. Terakhir niku karena ada yang lain dari saya cukup. Sekali lagi muga-muga mudo rasa entuk ilmu rasa mikir dhuwur mendem jero untuk berkah ilmu Ndoro Yai Hamzah Madni bersama zaujah Ibu Hajah Umi Hani. Allahumma amin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Assalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, hadratul karomin, para kiai, para ustaz, para alumni, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Sarjana Hukum, Al-Mukarram Romo Kiai Solahuddin Hasan Sarjana Sosial Magister Pendidikan, Al-Mukarramah Nifatul Hanifah, Al-Mukarramah Neng
hikmatul malikah wal mukarramah Bunyai Habib yang kami hormati dan kami sayangi, para putra mantu dan putu-putu, wabil khusus putra ideologis Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Maula Alam Gus Hari Setiabudi dan para santri, para alumni, para jamaah ingkang dirahmati Allah. Mugi-mugi kula panjenengan keluhuran berkahipun Dorowi Haji Hamzah Pati lan Bunyai Haji ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak bisa bercerita apa-apa karena saya hanya menjumpai ibu saya 12 tahun dan sejarah saya yang paling cuma nyewoi, ngatoi, jogasi, ngedusi, dulang. Aku dulang maksudnya. Gandeni jadwal sekolah. Apa ini jenenge? Sepatu. Ya seperti itu, tetapi paling tidak menyambung dari dawe Romo Kiai Solahuddin itu tadi pagi menyinggung bahwasanya ijazah Bunyai Haji Umi Hani kepada putra dan murid-muridnya semua, santri-santrinya adalah zuhud, yaitu tidak ada koneksi cinta di dalam hati terhadap dunia. Itu yang namanya zuhud. Dan zuhud itu bukan ajarannya, bukan ajaran dari ulama sufi, tetapi ulama sufi itu meneruskan ajaran zuhud, karena ajaran zuhud itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan bulan Ramadan saya mengaji kitab Nadhum Qasidah Burdah. Ada beberapa nadhum yang menunjukkan kezuhudannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dalam satu qasidahnya, Asyadda min sagobin ahsyahu wa qawah tahta hijarati kashan mutsrofal adami. Bagaimana yang didahulukan tadi Romo Ki Haji Sirajuddin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan apa jenenge mukel baju di dalamnya ada batu. Itu menandakan bahwa Rasulullah manusia biasa seperti kita. Pada posisi itu ternyata warawatul jibal syuq min dhahabin an nafsi faraha ayyama syamami. Kondisi yang begitu susah secara ekonomi, sangat butuh makan, sangat butuh maisha. Ternyata ketika Rasulullah ditawari langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu mau saya jadikan gunung yang menjulang tinggi itu menjadi zahab, emas? Apa yang terjadi? Rasulullah menolak. No, bagaimana tidak? La Allah. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man law lam tukhrijid dunya minal adami. Bagaimana tidak Rasulullah menolak, karena Rasulullah sendiri itu adalah pusar daripada alam semesta ini. Rasulullah adalah punjere alam jagat ini. Tidak akan lahir jagat raya ini, termasuk dunia sing penuh dengan gemerlapannya, tidak akan ada kecuali ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu merupakan makhluk ciptaannya Allah yang sangat dicintai Allah, yang mana dari nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melahirkan jagat ini. Gak sebanding Rasulullah dengan dunia, tidak sebanding. Tidak sebanding. Jadi tolak gunung emas ditolak. Kecil itu mobilnya Rasulullah. Toh demikian Rasulullah tetap memiliki basyariah, sifat manusia. Yo lapar,
ya butuh mobil, ya butuh bojo. Itu Pak Nur ya, butuh bojo. Maka dari itu ajaran zuhud itu merupakan fondasi. Kita jadikan fondasi dalam membangun kepribadian kita. Apalagi konteksnya kita berjuang. Maka dari itu perlu kami sampaikan dari dawuhnya Imam Ghazali, ya Allah, juz 4. Imam Ghazali dawuh alamatus zuhdi salasa. Tandane wong zuhud telu. Nah, ayo. Monggo disaring awake dhewe ana ora salah siji tandane zuhud njuratin awake dhewe. Ora usah nduding wong. Nduding awake dhewe. Al-alamatul ula tondo pertama Allah yafroha bimawjudin wala yahzana ala mafqudin. Tanda orang itu zuhud, tanda pertama di dalam kitab Ihya juz 4 bahwasanya orang tersebut tidak akan merasa senang atau bahagia atas hal yang dia miliki dan tidak merasa susah atas hal yang terlepas dari genggamannya. Duwe apa ora bangga, kelangan apa ora susah. Itu tandane wong zuhud pertama. Sebagaimana dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala, likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ora susah krana ora duwe lan ora seneng krana duwe. Itu tandane zuhud. Bahkan seorang Ghazali bal yang bagi ayyakuna bididdi min dalika. Sebaiknya kita itu memiliki mentalitas kebalikan dari itu. Yakni apa? Kalau kita mendapatkan harta yahzanu, susah. Tetapi kalau kita kehilangan sesuatu harus yafrahu, harus senang. Nek duit isih nang rekening masih di dalam saku, kudune susah, prihatin. Iki bondo sing nang jero sak, nang jero rekening iki iso dadi sawaban lil akhirah ataukah dadi kanca boyone atau dadi fitnah awake dhewe. Maka logika wong sufi, orang sufi atau minimal logika hakikat, apa yang telah kita berikan kepada orang lain di jalan Allah, hakikatnya itu sudah menjadi hak paten kita di akhirat. Justru yang masih kita simpan dalam rekening, dalam sakne duit-duit ya, ini bahasa yang duit. Ini ada duit rasa dibahas, jadi RC. Kalau harta kita masih dalam saku kita, rekening kita, belum tentu itu menjadi milik kita seutuhnya. Ojo-ojo polisi sing ilang. Ojo-ojo rampok maling, ojo-ojo wong sing nemu duit jeblok. Ojo-ojo wong liya. Semacam itu. Maka kalau kita itu ingin mematenkan hak milik kita, justru infakkan harta kita. Ilmu kita akan menjadi milik kita. Keluarkan, ajarkan lillahi ta'ala. Itu nanti akan menjadi hak paten kita di akhirat. Dan itu logika orang zuhud tondo sakit ditambih ya. Yang kedua, al-alamatus saniyah ayastawiya indahu dhammuhu wa madihuhu. Tondo wong zuhud sing nomor loro iki rono bae tetap stabil ketika dipuji maupun dihina, stabil. Dipuji tidak besar kepala, dihina tidak jatuh. Bedanya maksudnya. Dipuji tidak membanggakan diri, dihina tidak merasa marah. Itulah tanda yang kedua zuhud. Yastawi, istiwa, tetap stabil. Kamu memuji saya, sorry saya GR, karena yang berarti dipuji adalah Allah. Karena aku bisa sampai kepada titik ini tiada lain karena pertolongan Allah. Kalau tidak ditolong Allah, niscaya aku tidak akan berarti apa-apa. Maka tidak layak saya dipuji. Kalau kamu menghina saya, juga tidak pantas kamu menghina saya, karena
aku adalah makhluknya Allah ahsana taqwim. Kalau kamu menghina saya, sama saja kamu menghina Allah. Sorry, saya tidak emosi. Itu zuhud, tanda itu. Dan itu sudah dibuktikan, diproyeksikan, divisualisasikan dari akhlaknya Rasulullah SAW. Didoni wong berlewat nogang, wong loro dipilih. Dua musuh, apa ya? Dari Abu Jahal bulan lali malah. Abu Jahal, karena Abu Lahab, wih, masya Allah, nek musuh kajiannya zahir gak ya, nyerang fisik tahu pernah, nyerang karakter pernah, menghina, memfitnah pernah. Tapi karena kezuhudan kanjeng Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal itu juga anak wedok jenenge Dzurrah, muslimah mukminah sholihah. Abu Lahab juga anak jenenge Ikrimah, sahabiyun alimun mukminun. Wah anake jedengkote musuh kanjeng Nabi itu doa Islam dadi umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kesuksesan dakwah kanjeng Nabi karena apa? Pondasinya adalah zuhud. Tanda kedua, dinyek, orang jatuh, orang marah, dipuji, tidak melatih. Betul. Al-alamat salifah. Tanda zuhud yang nomor 3, ayyakuna unsuhu billahi ta'ala wal ghalibu ala qalbi halamat ta'ah idh la yakhrul qalbu an halabatil mahabbah. Tanda zuhud yang nomor 3, hiburan ini itu hanya Allah. Dia merasa tentram, merasa nyaman, merasa tenang, merasa asik kalau dengan Allah. Maka mayoritas perhatian hatinya yang diprioritaskan di dalam pikiran dan jiwanya itu adalah merasakan manisnya taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nek pas melakukan ketaatan marang Gusti Allah itu artinya itu tentrem, enak, bahagia. Itu yang dicerminkan oleh akhlaknya Rasulullah SAW. Berjuang itu bahagia, rahmat berjuang itu. Berjuang kok merasa nelongso, keliru mesti ada something wrong. Ada istilah difficulty, ada sesuatu yang salah. Berjuang itu bahagia. Jadi punyai ini total lahir itu ya koyok-koyok itu menderita, tapi di dalam hatinya itu bahagia. Ngancani berjuang dari bahaya itu nek bangun itu sangat. Nek bangun itu mesti bahagia. Bangun pondok. Nek awake dhewe nak bangun itu susah. Mesti susah sana pun. Jadi unsur merasa tentreme itu namung datang Gusti Allah. Atine itu bisa merasakan kemanisan taat. Karena apa? Karena hati itu pasti tidak bisa terlepas dari merasa senang terhadap yang dicintai. Nah, wong suwun wis cintanya itu marang Gusti Allah, marang taat. Karena karena sing jenenge ati mahabbah, halamatul mahabbah fi qalbi, ya, kecenderungan cinta hati itu imma mahabbatud dunya wa imma mahabbatullah. Ana kalane cinta marang dunya, ana kalane cinta marang Gusti Allah. Wa huma fil qalbi kalma'i wal hawa fil qadari. Cinta dunia dan cinta Allah diibaratkan Imam Ghazali sebagaimana air dan udara di dalam gelas. Maka ketika gelas itu kosong, isinya apa berarti? Udara. Kalau dituangkan teh, maka udaranya keluar terisi teh, maka kita minum itu. Di
Diibaratkan Imam Ghazali seperti air dan udara. Maka antara hubbul dunya dan hubbullah tidak bisa kumpul, tidak bisa kumpul. Wa kullu man anisa billah istaghala bihi wa lam yastaghil bi ghairihi. Kalau orang itu hiburannya sudah Allah, sudah merasa nikmat ketika berjuang di jalan Allah, maka pasti fokusnya sama Gusti Allah, tidak akan fokus sama yang lain. Hal-hal yang tidak penting lewat. Yang dipentingkan hanyalah Gusti Allah. Walidhalika qila li ba'dihi ila madza afdhihi usudu faqala ila al-unsi billah fa'amal unsu di dunia wa billah fala yastam'an. Dikatakan, ditanyakan kepada ulama-ulama ahli ma'rifat, efek daripada zuhud itu apa? Yaitu ilal unsi billah. Efeknya zuhud itu merasa terhibur dengan Allah. Nah, Allah dijadikan hiburan, dengan dunia dijadikan hiburan, orang iso kumpul. Maka oleh karena itu, idza ta'alaqal iman bi dhahiril qalbi ahabba dunya wal akhirah jam'an wa amilna ilahuma. Maka iki dawuhe ulama ahli ma'rifat, ulama sing entuk ilmu rohani, ulama batin, dudu ulama dohir. Iki dawuhe ulama ahli ma'rifat. Kalau iman itu sudah terkoneksi dengan hati tapi secara zahirnya saja, hati tapi belum sampai sarirahnya, belum sampai kelangnya hati, bisa zahirnya hati. Iman kok masih terkoneksi pada permukaan hati, maka orang itu akan merasa cinta dunia dan cinta akhirat bersamaan. Dan dia akan beramal karena dunia dan akhirat. Berarti apa? Kalau di dalam pikiran kita iseng kepingin dunia enak, akhirat juga kepingin, berarti iman kita masih dalam taraf permukaan hati. Ditompo sekolah itu lumayan daripada ada iman. Alhamdulillah. Ya berjuang tapi kan ya anak yang butuh tinggalan. Zahir qalbi, permukaan hati. Ora iso dijalankan, memang levelnya seperti itu. Utang piye, bayar piye. Wong nggo maisha, nggo cek angel. Iku utang, nggo bangun keluarga wae. Nggo piye. Rasa disalahno suara semacam itu. Memang levelnya baru sampai situ. Tapi wa idza badal imanu fi sauda'il qalbi wa basyarahu abghadud dunya walam yamdur ilaiha walam yaqbah. Tapi kalau iman itu sudah masuk dalam sanubari manusia, wis tekan sirnya, wis tekan saudanya telenge hati, maka ya dia akan benci dunia. Iman harus masuk ke jero telenge hati dan dia itu langsung mubasyarah menyentuh dan melingkupi hati. Wis adalah abghadud dunya, benci dunia. Falam yang dunia, gak nyawang dunia. Falam yang malah dan orang ngamal karena dunia. Rasulullah tidak membangun perusahaan. Rasulullah diutus bukan untuk menjadi tajirun pedagang, tapi itu berjuang. Ketika Rasulullah sudah 40 tahun diangkat menjadi Rasul utusan Allah, di situ maisanya berjuang. Levelnya beda. Zaman Joko sampai saat turun pesan pulau, bisnisnya top. Muridnya Abdurrahman bin Auf sukses, Utsman bin Affan sukses, Zaid bin Sabit sukses secara ekonomi karena diulang Kanjeng Nabi ilmu ekonomi. Karena Rasulullah punya pengalaman menjadi pengusaha luar biasa zaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulangi lagi, iman harus tekan kelemahan hati. Dunia ini sampai
marisi kita apa kuwi? Jalalan enggak memarisi ilmunya. Lho ilmunya Kanjeng Nabi itu apa di antaranya zuhud. Dan itulah yang diwarisi oleh dulu Kiai Haji Hamzah. Bangun pondok atau bangun rumah ya Mas Yuro ya. Tidak pernah merasa bahagia dengan dunia, tapi meraih juga ini ya harus berjuang. Bangun pondok, nyawang santri dulu enak, ngaji enak gaya ini. Ini angel dari kiai berumi, angel awet diri ya besok. Misalnya ya cerita mereka. Nah, dalil Pak Jenderal Arifin Bundeli Sarungi, iya. Ada gaya yang lucu ono. Dan si Bundeli sangat wah, betul. Oleh karena itu Nabi Adam dumone Nabi Adam, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, aku meminta kepadamu iman yang bisa menyentuh hatiku. Maksudnya apa? Iman yang sudah masuk saudarul qalbi, yang mana menjadikan Nabi Adam memandang dunia itu sifat pakai. Itu sekarang artinya gak nyambung bicara bukan dunia orang nyambungnya kalau dulu itu orang sambungannya akhir semacam itu. Itu adalah tanda 3 daripada sifat zuhud. Mungkin kalau panjenengan dibanding di koma diakoni dari santri ini guru yai, ibu yai, yang jelas fokusnya santri itu bukan seberapa besar kita di hati guru kita, tetapi seberapa besar guru kita di dalam hati kita. Guru iki sing diutang lunas kabeh, aja dikobol kabeh, sing durung duwe judul dan untuk judulnya, sing sedo belajar ilmu manfaat berkah kabeh, anak keturunan sholihin sholihat kabeh, sing keluargane awake dhewe lagi durasiat sehat kabeh, penyakit ilang kabeh, rezeki tetep kabeh. Al-Fatihah. Ngapunten cekap semanten dengan saged kula aturaken. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.